Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Desi yang telah memberikan kami kesempatan untuk mereview jurnal-jurnal manajemen kinerja dan kompensasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Nur Wahid dari kelas 645C05 dengan NIM 642315555. Perkenalkan nama saya Abid Rasul dengan NIM 6423193 Perkenalkan, nama saya Zakirana Razmi dengan NIM 6423114. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprilia Susanti dengan NIM 642315551. Mengapa kami memilih mereview jurnal-jurnal ini? Karena dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat sekarang, kinerja menjadi indikator utama dalam keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan strategisnya. Banyak organisasi menghadapi masalah seperti rendahnya produktivitas, kurangnya motivasi kerja, dan sistem penilaian kinerja yang tidak objektif, serta tingginya tingkat turnover karyawan berdampak negatif terhadap stabilitas dan efektivitas organisasi atau perusahaan. Oleh oleh sebab itu, adanya manajemen kinerja berfungsi sebagai alat pengarah strategis yang memastikan bahwa aktivitas perilaku dan hasil kinerja karyawan selaras dengan visi dan misi serta tujuan organisasi. Sebab kinerja organisasi tidak akan mencapai tingkat optimal jika karyawan tidak memahami peran mereka dalam keseluruhan proses bisnis di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan tujuan, di mana rumusan masalahnya sendiri itu ada 5. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana hasil penelitian terdahulu menjelaskan peran manajemen kinerja. Yang kedua ada apa sih persamaan dan perbedaan temuan dari berbagai jurnal terkait faktor yang mempengaruhi efektivitas manajemen kinerja. Yang ketiga ada apa yang melatar belakangi para peneliti untuk meneliti apa namanya eh, jurnal tersebut. Lalu yang keempat itu ada metodologi apa saja yang digunakan oleh para peneliti dalam pembuatan jurnal tersebut. Dan yang kelima ada bagaimana kesimpulan dan saran yang dapat diberikan oleh para peneliti dari hasil penelitiannya. Nah, tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk meninjau hasil penelitian terdahulu dalam bidang manajemen kinerja, mengidentifikasi faktor-faktornya yang mempengaruhi kinerja karyawan, serta memberikan rekomendasi atau kesimpulan teoritis dari berbagai jurnal yang telah diulas. Oke, kita masuk ke jurnal pertama, yaitu jurnal kinerja karyawan, peran keadilan distributif, keselamatan kesehatan kerja K3, dan burnout, studi kasus pada karyawan Depo Jakarta. Oke. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Bina Bangsa Ekonomatika, ditulis oleh Siska Trimanda Mutiara dan teman-teman, yang terbit pada tahun 2024. Oke, di jurnal ini mereka melatar belakanginya dengan kinerja karyawan merupakan faktor penting dalam keberhasilan perusahaan karena berpengaruh langsung terhadap produktivitas dan pencapaian tujuan. Namun sering menurun akibat kurangnya K3, ketidakadilan gaji dan kelalaian kerja. Kondisi ini juga dialami karyawan gudang kontainer di Jakarta. Oleh sebab itu, penilaian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keadilan distributif K3 dan kelebihan terhadap kinerja karyawan yang telah memberikan gambaran bagi manajemen dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kinerja. Untuk variabel penelitiannya, pertama ada X1 dengan keadilan distributif, X2 dengan keselamatan dan kesehatan kerja, X3 dengan burnout, Y dengan kinerja karyawan. Oke. Untuk metode penelitian yang digunakan, ini menggunakan deskriptif kuantitatif pada 100 karyawan Depot Kontainer Jakarta yang telah diambil dengan teknik sampling jenuh. Oke, untuk kita lanjut. Oke, untuk hasilnya
pada analisis TMPLS menunjukkan bahwa keadilan distributif K3 dan kelelahan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan kontribusi sebesar 48,3%, sedangkan 51,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Peningkatan keadilan kompensasi, penerapan K3 yang baik, dan pengelolaan kelelahan menjadi kunci peningkatan kinerja karyawan di depo kontainer Jakarta. Untuk kesimpulannya, menunjukkan bahwa burnout, keadilan distributif, dan K3 berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di depo kontainer Jakarta, peningkatan kompensasi yang adil, lingkungan kerja yang aman, dan pengelolaan burnout yang baik diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan pencapaian tujuan perusahaan. Untuk saran yang mereka berikan, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode kualitatif atau gabungan untuk memahami lebih lanjut dalam faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, termasuk peran teknologi, budaya organisasi, kepemimpinan, serta pengaruh ekonomi dan kebijakan pemerintah. Baik, selanjutnya kita masuk ke jurnal yang kedua, yaitu pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Cimlo Indonesia. Nah, di mana jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Perkusi, Pemasaran Keuangan dan Sumber Daya Manusia yang ditulis oleh Aden Prawiro Sudarso dan Sabrina Nurfadilah yang diterbitkan pada tahun 2023. Nah, melatar belakangi penelitian ini adalah di mana kemajuan teknologi menuntut SDM berkualitas untuk mendukung kinerja perusahaan. Nah, tingkat pendidikan, kemampuan, dan keterampilan. Sedangkan pengalaman kerja itu memperkuat ketetapan dan adaptasi. Namun dari 80, namun hanya 80 dari 9.780 karyawan yang naik jabatan, di mana ini menunjukkan ketidaksesuaian antara pendidikan, pengalaman, dan tuntutan kerja. Oleh karena itu, penelitian ini meneliti tentang pengaruh pendidikan dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan. Variabel penelitiannya sendiri ada X1 dengan tingkat pendidikan, X2 dengan pengalaman kerja, dan Y dengan kinerja karyawan. Untuk metode penelitian yang dipakai, di sini penelitian bersifat kuantitatif dengan melibatkan 9.780 karyawan. Dengan sampel yang dipilih, itu hanya 99 sampel dipilih secara acak. Nah, datanya juga dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan uji instrumen, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji T, uji F, serta koefisien determinasi. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 56,3%, di mana pengalaman kerja memiliki pengaruh lebih besar, di mana setiap tambahan 1 tahun pengalaman dapat meningkatkan kinerja sebesar 0,604 poin, sedangkan satu jenjang pendidikan hanya 0,058 poin. Nah, kesimpulannya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan pengalaman kerja itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan dengan kontribusi sebesar 56,3%. Sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor di luar penelitian. Nah, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah di mana manajemen PT Cinglo disarankan memperhatikan pendidikan dan pengalaman kerja dalam rekrutmen, penempatan, serta pengembangan karir, dan meningkatkan pelatihan bagi karyawan dengan pengalaman minim. Jurnal ketiga itu pengaruh fleksibilitas kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dengan work-life balance sebagai variabel mediasi selama pandemi COVID-19. Jurnal ini diterbitkan dari Jurnal Kewirausahaan dan Inovasi atau JKI
Penulisnya itu Faiz Firdaus Salahuddin dan Muhammad Abdizil Ikram. Tahun terbitnya itu 2024. Latar belakangnya itu pandemi COVID-19 mengubah sistem kerja dari tatap muka menjadi work from home, yaitu WFA. Data BPS 2020 menunjukkan 39,9% pekerja melakukan WFA, sementara PT JIK menetapkan fleksibilitas kerja sejak Maret 2020 tanpa melakukan PHK atau pemotongan gaji yang diduga meningkatkan motivasi karyawan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh fleksibilitas dan motivasi kerja terhadap work-life balance serta kinerja karyawan PT JIG, termasuk peran mediasi work-life balance di antara variabel tersebut. Variabel penelitiannya itu yang pertama X1-nya itu fleksibilitas kerja, X2-nya itu motivasi kerja, X3-nya work-life balance, dan Y-nya itu kinerja karyawan. Selanjutnya itu metode penelitian. Penelitian explanatory ini dilakukan di PT Jakarta Insurance Global dengan populasi 100 karyawan divisi administrasi menggunakan teknik sampel jenuh. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, wawancara, serta dokumen perusahaan. Analisis dilakukan dengan metode samples menggunakan program Smart PLS. Selanjutnya itu hasilnya itu fleksibilitas dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap work-life balance dengan variabel motivasi berpengaruh paling kuat. Kinerja karyawan dipengaruhi oleh motivasi dan work-life balance, sementara fleksibilitas tidak berpengaruh langsung. Selain itu, work-life balance memediasi penuh hubungan antara fleksibilitas kerja dan kinerja, serta memediasi sebagian hubungan antara motivasi dan kinerja. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa fleksibilitas dan motivasi kerja meningkatkan work-life balance. Fleksibilitas tidak berpengaruh langsung pada kinerja, sedangkan motivasi dan work-life balance berpengaruh positif. Selain itu, keduanya meningkatkan kinerja secara tidak langsung melalui work-life balance. Saran yang diberikan dari hasil penelitian tersebut disarankan PT DIG meningkatkan fleksibilitas kerja dengan memberikan kebebasan dalam mengatur jam kerja dan tempat kerja dengan tetap mempertimbangkan work-life balance. Nah, selanjutnya, jurnal keempat itu pengaruh gaya kepemimpinan dan kompetensi terhadap kinerja karyawan di PT Velausa Trimedica Indonesia. Jadi kasus pada PT Velausa Trimedica Indonesia. Nah, nama jurnalnya itu Economic, Accounting, dan Business Journal. Penulisan tahun terbitnya itu ada Ridayanti, Kusnul Fikri, dan Fitri Ayuna Firda. Tahun terbitnya tahun 2022. Nah, latar belakangnya itu persaingan bisnis menurut perusahaan unggul dalam teknologi keuangan dan sumber daya manusia. PT Velausa Remedica Indonesia menghadapi masalah kinerja karyawan akibat komunikasi manajemen yang kurang efektif dan rendahnya kemampuan memenuhi standar kerja. Karena itu, penelitian ini meneliti pengaruh kepemimpinan dan kompetensi terhadap kinerja karyawan untuk mengidentifikasi faktor utama peningkatan produktivitas. Variabelnya itu yang pertama X1 gaya kepemimpinan, X2-nya kompetensi, Y-nya kinerja karyawan. Metode penelitiannya itu menggunakan kuantitatif berbasis survei, di mana 35 karyawan termasuk dalam populasi karena jumlah karyawan PT Velausa Trimedica kurang dari 100. Seluruh populasi dipilih sebagai sampel melalui teknik sensus. Untuk menganalisis data digunakan regresi linear berganda dan statis deskriptif. Hasilnya itu penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan kompetensi karyawan hanya berpengaruh kecil terhadap kinerja staf, yakni sekitar 10%, sisanya 90% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian ini. Sehingga faktor internal dan eksternal lain perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja
PT Fleusa Tremedica Indonesia. Kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan keahlian tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, hanya menyumbang sekitar 10%, sedangkan 90% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas. Oleh karena itu, peningkatan kinerja perlu mempertimbangkan faktor di luar dua variabel tersebut. Sarannya, PT Freya Satria Medica disarankan fokus pada motivasi, lingkungan kerja, sistem penghargaan, dan komunikasi internal untuk meningkatkan kinerja karyawan. Perusahaan juga perlu rutin mengevaluasi kinerja dengan mempertimbangkan aspek non-teknis serta menambah variabel pada penelitian selanjutnya agar hasilnya lebih komprehensif. Selanjutnya, ada jurnal kelima, yaitu pengaruh disiplin dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Nama jurnalnya itu Scientific Journal of Reflection, Economic, Accounting, Management, and Business. Penulisnya itu ada Wahyu, dan tahun terbit itu tahun 2019. Latar belakangnya itu PT Bank BCA Syariah Cabang Mangga 2 Jakarta mengalami penurunan kinerja, ditandai keluhan nasabah dan target kerja yang tidak tercapai. Hal ini dipicu oleh rendahnya disiplin dan motivasi kerja, serta kurangnya pengawasan dan dukungan dari manajemen. Berdasarkan penelitian sebelumnya, disiplin dan motivasi merupakan faktor kunci yang mempengaruhi kinerja karyawan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengaruh kedua faktor tersebut terhadap kinerja karyawan di cabang tersebut. Variabelnya itu X1-nya disiplin kerja, X2-nya motivasi kerja, Y-nya itu kinerja karyawan. Metode penelitiannya itu kuantitatif dengan menggunakan asosiatif kausal. Seluruh 52 karyawan dijadikan sampel dengan metode sensus. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda, uji validitas, reliabilitas, uji T, uji F, dan koefisiensi determinansi dilakukan dengan SPSS versi 22. Hasilnya itu menunjukkan bahwa motivasi dan disiplin kerja berpengaruh positif dengan signifikan terhadap kinerja karyawan, baik secara tersial maupun simultan. Semakin tinggi motivasi dan disiplin, semakin baik bagi karyawan. Temuan ini menegaskan pentingnya kedua faktor tersebut dalam meningkatkan kinerja di PT Bank BCA Syariah Cabang Mangga 2. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi dan disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dengan disiplin sebagai faktor dominan, serta perusahaan perlu meningkatkan keduanya melalui pengawasan, bimbingan, dan pengarahan. Sarannya, penelitian ini selanjutnya disarankan menambah variabel seperti kepuasan kerja, kepemimpinan, kompetensi, dan lingkungan kerja. Studi juga dapat dilakukan pada perusahaan atau industri berbeda dengan sampel lebih kecil serta menggunakan metode campuran untuk pemahaman lebih mendalam tentang perilaku dan motivasi karyawan. Kesimpulan setelah menelaah itu, berdasarkan telaah 5 jurnal, kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor individu, lingkungan kerja, dan organisasi yang saling berinteraksi. Di sisi lain, pendidikan, pengalaman, motivasi, dan disiplin meningkatkan produktivitas. Sementara itu, lingkungan kerja yang adil dan nyaman mendukung kepuasan serta kinerja karyawan. Faktor faktor lainnya seperti organisasi, kesimpulan, dan kompetensi juga berperan, meski tidak selalu signifikan. Karena itu, peningkatan kinerja memerlukan pengelolaan SDM yang komprehensif, berfokus pada kesejahteraan, pengembangan kompetensi, dan sistem kinerja yang adil serta adaptif. Saran yang dapat diberikan yaitu yang pertama, perlu menerapkan sistem manajemen kinerja yang komprehensif dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan, dan peluang pengembangan karir bagi karyawan. Yang selanjutnya itu
meningkatkan motivasi kerja karyawan melalui penghargaan non-finansial, kesempatan belajar, dan komunikasi yang terbuka antara pemimpin dan karyawan. Yang terakhir, membangun lingkungan kerja yang sehat dan aman, serta memperhatikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi atau work-life balance. Oke, terima kasih Bu Desy atas waktu yang telah diberikan. Kami akhiri presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.